Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Penjelasannya telah dibahas pertemuan lalu. Dan saat ini kita membahas kaitannya dengan para nabi. Secara global, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah membawa agama yang Allah perintahkan. God atau Qad ba'atsallahu qabla nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam anbiya kathirin kullahum. Sebelum Allah mengutus ya, dan sungguh ya, Qad dan sungguh Allah telah mengutus, atau bisa diartikan Allah sudah mengutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam para nabi yang jumlah mereka sangat banyak ya, kathirin kullahum, jumlah mereka sangat banyak. Nah, kita fokus di pembahasan para nabi. Poin pertama, para ulama mereka berbeda pendapat tentang para nabi. Apakah semua para nabi itu laki-laki, ataukah ada juga para nabi dari golongan perempuan? Ini ada terjadi khilaf, akan tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa para nabi itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Itu pendapat yang paling kuat, atau disebut dengan jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama. Ikhtalafal ulama fi mas'alati nubuwatin nisa'i ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kenabian dari kelompok kaum wanita. Itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mayoritas mengatakan bahwa tidak ada nabi dari golongan perempuan. Semua para nabi, semua para rasul adalah laki-laki. Pendapat kedua, bahwa ada para nabi dari kelompok perempuan. Ya, ini bukan pendapat jumhur ya, hanya beberapa ulama yang berpendapat. Seperti kenabiannya Sayyidah Maryam. Mereka meyakini bahwa Sayyidah Maryam itu nabi. Begitu juga ibundanya Nabi Musa alaihissalam, ibundanya Nabi Ishak. Wanita-wanita suci ini dianggap sebagai nabi menurut pendapat beberapa ulama. Di antaranya menurut Ibn Hazm, menurut Imam Zamakhsyari, menurut Imam Qurtubi. Nah, mereka berpendapat bahwa
Nabi juga termasuk dari golongan perempuan. Tapi ini pendapat yang tidak dianggap kuat oleh mayoritas para ulama. Bahkan ada Abi Ubaidah juga berpendapat yang sama, bahwa Sayyidah Maryam, Imam Qurtubi mengatakan Sayyidah Maryam itu Nabi. Imam Qurtubi yang menulis kitab tafsir terkenal itu, beliau berpendapat Sayyidah Maryam itu Nabi. Ibn Hazm, imam dalam mazhab Zahiri, juga berpendapat demikian. Dan Imam Zamakhsyari juga berpendapat bahwa para nabi ada dari kelompok perempuan. Imam Zamakhsyari yang menulis tafsir Al-Kasyaf. Pendapat ketiga, zahaba ta'ifatun min ahli al-ilm ila tawaqqufi fi hadhihi al-mas'alah, yaitu sekelompok ulama yang tidak mau memberikan statement dan pendapat, diistilahkan dengan at-tawaqquf. Artinya mereka juga tidak mengingkari, juga tidak membenarkan, jadi diam saja, no comment. Siapa di antara ulama yang tidak memberikan statement tentang masalah ini? Yaitu Abu Ma'ali Al-Juwaini, yang terkenal dengan gelar Imamul Haramain. Imamul Haramain, yang sanad keilmuan Imam Ghazali bersambung ke beliau. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Kesimpulannya bahwa pendapat mayoritas para nabi semuanya laki-laki, tidak ada dari kelompok perempuan. Itu jumhur ulama. Adapun perempuan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, magom mereka hanya sampai ke magom waliyah. Ya, seorang wanita yang dicintai oleh Allah, waliyah, atau seorang wali perempuan, waliyah. Tapi untuk magom kenabian, mayoritas ulama mengatakan itu hanya khusus untuk para laki-laki. Kemudian jumlah para nabi, adadul anbiya. Jumlah para nabi ini Allah Ta'ala tidak menyebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran berapa jumlah para nabi. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rusula qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusula lam naqsushum 'alaika wa kallama Allahu Musa taklima. Dan para rasul sungguh kami telah ceritakan kepada mereka atas dirimu sebelumnya. Jadi nabi yang sudah diceritakan itu 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 para nabi ini, nama mereka Allah sebut di dalam Al-Quran. Sehingga itulah yang kita wajib mengimani dan meyakini, bahkan menghafal nama-namanya menurut para al-mutakallimun. Dan sebagian para rasul kami tidak menceritakan kepada mereka atas dirimu. Nah, sebagian inilah informasi, kata Allah Ta'ala, ada sebagian kami tidak ceritakan. Berarti ada nabi lagi yang lainnya yang kita tidak ketahui. Jadi mentahdid jumlahnya tidak ada, tapi informasi ada nabi-nabi yang selain 25 itu ada, dan disebut jumlahnya banyak. Al-Imam Suyuti di dalam tafsir beliau Durrul Mansur dan juga tafsir Al-Jalalain yang lahir tahun
849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau mengatakan, ruwiya, diriwayatkan, annahu ta'ala ba'atha thamaniyata alafin nabiyyin arba'ata alafin min Israila wa arba'ata alafin min sairin nas. Imam Suyuti meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengutus 80.000, ya, thamaniyata alaf, 80.000 nabi. Ini jumlah yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Jadi ada 80.000. 40.000 diutus kepada Bani Israel dan 40.000 lainnya diutus kepada seluruh manusia. Nah, kalau pendapat ini kita gunakan, berarti di setiap wilayah ada nabi dan ada rasul. 40.000. Ini pendapat pertama. Dan ini juga pendapat dikuatkan oleh Imam Az-Zamakhsyari, Sahibul Al-Kashaf, dan juga Imam Al-Baydawi. Pendapat kedua, jumlah keseluruhan para nabi adalah 124.000. 124.000. Ini berdasarkan riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, kam al-anbiya? Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qal mi'atu alf wa arba'ah wa ishrun wa arba'atun wa ishrun alfa. Jumlah mereka 124.000. Jadi ini riwayat hadis. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. 124.000. Qala qultu ya Rasulullah, kam ar-rusul? Kam ar-rusul min dzalik? Berapa jumlah para rasul? Jadi para nabi dengan para rasul kan berbeda. Sudah pernah diterangkan ya perbedaan. Siapa sih para rasul, siapa itu para nabi. Kesimpulannya semua rasul pasti nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Ya, ada yang mengatakan dia membawa syariat baru disebut rasul. Kalau meneruskan syariat lama disebut nabi. Atau diberikan kitab suci disebut rasul dan wajib menyampaikan. Kalau tidak diberikan kitab suci hanya disebut dengan nabi. Jadi ada beberapa pendapat. Jumlah para rasul, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 313. Ya. 313 sesuai jumlah sahabat di perang Badar. 313. Dan jumlah sahabat keseluruhan sejumlah seluruh para nabi 124.000. Yang jumlah itu juga adalah pasukannya Talut. Ya, pasukan Talut yang awal itu 124.000 orang. Tapi ketika diuji oleh Allah untuk diseleksi pasukan-pasukan yang memang beriman kepada Allah, tersisa 313. Sama jumlahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah atau 701 Hijriah atau 704 Hijriah. Ada khilaf tahun lahir beliau. Wafat 774 Hijriah. Di dalam tafsir beliau. Juga riwayat ini dikuatkan oleh seorang imam ahlil kalam fi zamani. Namanya Al-Imam Taftazani. Beliau menguatkan riwayat ini. Begitu juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Qal ba'dul ulama inna adadal anbiya'i ka'adada ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adadar rusul ka'adadi ashabi Badar. Sebagian para ulama berpendapat
sesungguhnya jumlah para nabi sama seperti jumlah sahabat-sahabat Nabi, 124.000 orang. Dan jumlah para rasul sama dengan jumlah sahabat-sahabat Nabi di perang Badar, 313. Hakala. Pendapat ketiga dari Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah berpendapat bahwa jumlah para nabi sekitar 25.000. 25.000 ya. Hadis yang mereka riwayatkan tadi dianggap riwayat yang tidak kuat, makanya tidak digunakan sebagai hujjah. Tapi menurut ulama seperti Ibnu Hibban, Imam Taftazani, riwayat 124.000 itu riwayat yang kuat. Paling minimal riwayat hasan. Riwayat hasan. Nah, Imam Qatadah berpendapat 20.005. Nah, 20.005 jumlah para nabi. Pendapat lainnya dari Syekh Abdul Rashid An-Na'mani dalam kitab Lughatul Quran. Lughatul Quran judul kitabnya. Itu jumlah seluruhnya adalah 1.000. Para nabi jumlahnya 1.000. Siwan nabi selain Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau tambah nabi ya 1.001. 1.001. Dan pendapat kelima, tadi pendapat ketiga dari Qatadah, pendapat keempat dari Syekh Abdul Rashid An-Na'mani, pendapat kelima Al-Imam Ibnu Atiyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, dan juga Syekh Mula Ali Qori dalam kitabnya kitab Al-Fiqhul Akbar. Mereka memilih tidak memberikan pendapat. Jadi tidak, tawakuf itu lebih baik. Tidak menetapkan jumlah para nabi, tapi cukup mengimani bahwa ada para nabi yang jumlahnya banyak sekali yang tidak disebutkan nama mereka di dalam Al-Quran, tapi mereka itu ada. Nah, itu namanya tawakuf juga. Tawakuf, tidak mentahdid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." Surat Ghafir ayat 78. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. Di antara mereka orang-orang tersebut kami telah ceritakan padamu. Namun sebagian dari mereka kami tidak ceritakan kepadamu. Ini surat Ghafir ayat 78. Tapi Nabi tahu semuanya. 124.000 itu Rasulullah tahu. Di sini tidak diceritakan kepadamu, maksudnya di dalam Al-Quran. Tapi ilmunya Nabi itu mengetahui semua para Nabi. Jumlahnya berapa, namanya siapa, biografinya seperti apa. Rasulullah SAW mengetahui itu. Dari mana dalilnya? Banyak hadis-hadis Nabi, Nabi ceritakan nabi-nabi terdahulu yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Nabi Sam'un diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Hizkil diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Uzair diceritakan oleh Nabi Muhammad. Itu kan berarti menunjukkan bahwa Nabi tahu. Karena nabi-nabi tersebut tidak ada di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah jelaskan lewat hadisnya. Jadi tahu itu biografi seluruh para nabi. Tadi kesimpulannya jumlah para nabi kalau dari kitab yang diambil ini Al-Isra'iliyat wal Marjuhat fi Tafsir Jalalain. Itu kurang lebih ada 5 pendapat tadi. Pendapat pertama jumlah para nabi 80.000. Pendapat kedua 124.000. Pendapat ketiga 20.005. Pendapat keempat 1.000. Jika ditambah dengan nabi 1.001. Dan pendapat kelima at-tawakkuf, tidak memberikan tahdid adat, penentuan jumlah, cukup mengimani jumlah para nabi banyak.
Qad akhadallahu alaihi al-mitsaq in adraka an-nabiyya Muhammadan ay yu'mina bihi wa yansuruh. Semua para rasul tadi, para nabi dan para rasul tadi yang jumlahnya 124.000, ini pendapat yang populer, 124.000. Dan saya pribadi sering menukil pendapat itu karena ada sanad periwayatan hadis, jadi bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini marfu kepada Nabi. Ibnu Hibban mengatakan riwayat yang sahihah, ya, riwayatun sahihah. Jumlah semua para nabi, para rasul 124.000, mereka semuanya itu Allah mengambil sumpah setia dan Allah jadikan sebagai mitsaq, sebagai dokumentasi perjanjian tersebut dalam bentuk mitsaq, piagam. Apa sumpah mereka yang Allah ambil? Yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Muhammad, dan juga membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil sumpah ini di alam arwah, di alam arwah, di alam ruh. Allah kumpulkan semua para nabi dan para rasul, kemudian Allah ambil sumpah tersebut untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai lafaz nasara. Ini terabadikan di dalam surat Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah pada waktu itu, kata if itu mengambil satu keterangan waktu masa lampau. Ingatlah pada waktu itu, ya maksudnya pada waktu itu di alam arwah Allah telah mengambil sumpah setia seluruh para nabi untuk apa-apa yang telah aku berikan pada kalian daripada kitab, min kitabin, dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan untuk apa-apa yang ada pada kalian. Hendaklah kalian beriman kepadanya dan hendaklah kalian menolongnya atau membelanya. Kalimat menolong menggunakan lafaz nasara dengan sa'ada itu dua makna yang berbeda. Kalau nasara menolong itu konteksnya jika ada yang mengganggu, kita harus tolong, kita harus bela. Orang yang ditimpa musibah, kita harus menolong. Tapi kalau sa'ada menolong dalam konteks hal yang tidak darurat, tolong ambilkan air, tolong ambil, itu pakai kata sa'ada, yusa'idu, musa'adatan. Qal agrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Apakah kalian sepakat dan kalian mengambil beban ini untuk diri kalian terhadap sumpah tersebut? Qalu, semua para nabi dan rasul menyatakan aqrarna, kami sepakat dengan perjanjian ini. Itu. Jadi mereka sudah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW di alam arwah. Siapa? Para nabi dan para rasul. Luar biasanya, setelah semua para nabi menyatakan kami terima perjanjian ini, Allah Ta'ala berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wahai seluruh para nabi,
wahai seluruh para malaikat. Ada yang mengatakan domir ini kembali ke para nabi dan malaikat dan seluruh arwah yang hadir pada waktu itu, semua manusia tanpa terkecuali. Allah katakan, kalian semua menjadi saksi atas perjanjian ini, bahwa saya juga bersama kalian minasyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Bayangkan Allah menjadi saksi juga. Sehingga semua para nabi yang Allah utus pasti memperkenalkan pertama kali kepada umatnya itu adalah tentang figur Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua hal yang selalu diingatkan. Yang pertama tentang Nabi Muhammad, yang kedua tentang Dajjal. Dajjal itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu mengingatkan tentang perkara tersebut. Begitu juga mengingatkan tentang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti di surat As-Saff ya, ayat 6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yaday min at-taurah mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza syihrun mubin. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan atas apa-apa yang ada di hadapan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, dan mubassyira, memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Itu Nabi Isa mengabarkan itu, dan semua para nabi pasti akan mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena janji tadi semuanya sudah sepakat untuk beriman kepada Nabi. Maka mereka harus mempopulerkan Nabi Muhammad di tengah-tengah umat mereka. Bahkan kedudukan para nabi seluruhnya itu, kalau seandainya mereka hidup dan sudah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua para nabi dan rasul ini akan menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad. Rasul bersabda, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa hidup di masanya Nabi Muhammad, maka tidak ada kelonggaran baginya kecuali harus mengikutiku. Ya, harus mengikutiku. Ittibai. Ittibai artinya mengikutiku, menjadi umatku. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Oleh sebab itu semua para nabi wajib beriman kepada Nabi Muhammad, wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi umatnya. Makanya Nabi katakan, seandainya ada seseorang mendengar kemunculanku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu dia mati dan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke alam dunia ini, maka semuanya agama-agama sebelumnya, karena ini temanya kan al-adyan as-sabiqah, agama-agama sebelumnya, semuanya terhapus, harus merujuk kepada agama Islam. Jikalau seandainya sekalipun nabi-nabi terdahulu itu hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka pun wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi umatnya. Itu maksudnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, ya. Nah,
Diutus Nabi Muhammad membawa agama yang semua agama sebelumnya terhapus, termansuhkan. Harus mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashharuhum Musa wa Isa alaihima assalatu wassalam, dan para nabi yang paling terkenal itu Nabi Musa, Nabi Isa. Wa qad akhadha atba'ahuma bidinihima burhatan minad dahr, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengambil sumpah terhadap keduanya beserta pengikut dari keduanya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa, burhatan minad dahr, sesaat dari masa tersebut. Thumman harafu anis sabil wa dhallu wa harrafu kutubahum. Kemudian umat mereka ini menyimpang. Inharaf, ya, inharafa itu artinya menyimpang. Inharafu, mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Wa dhallu, dan mereka pun sesat. Wa harrafu kutubahum, dan mereka merubah-rubah isi kitab suci mereka. Harrafu, dirubah-rubah. Terutama yang mereka rubah apa? Yaitu informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Itu yang banyak dirubah. Harrafu. Ini ada di dalam ayat Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 75. Allah Ta'ala berkhitab kepada Nabi, berkalam kepada Nabi, afatatma'un ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma'agaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih berambisi? Apakah kalian masih berharap? Allah berbicara kepada Nabi Muhammad secara khusus dan kepada para sahabat secara umum. Apakah kalian masih berharap mereka beriman kepada kalian? Mereka di sini khitabnya kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka beriman kepada kalian. Apakah kalian masih berharap mereka beriman kepada kalian? Sungguh ada sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah. Mereka sudah mendengar firman Allah. Thumma yuharrifunahu. Kemudian firman Allah itu dirubah, didistorsi. Di ayat yang lain disebutkan yuharrifunahu fi ghairi mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah kitab suci mereka, menempatkan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Ayat ini ditaruh bukan pada tempatnya, ditafsirkan berbeda, dimaknai dengan pemahaman yang berbeda. Yuharrifuna. Padahal setelah itu, sesudah itu mereka paham. Jadi mereka bukan karena tidak punya ilmu kemudian salah menafsirkan. Tidak. Mereka paham penafsiran yang benar. Ayat-ayat tersebut jelas menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW, tapi mereka sengaja merubah dengan beberapa alasan. Ya. Wahum ya'lamun, Allah katakan, dan mereka mengetahui. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa yang ditujukan di sini orang Yahudi, walaupun Allah tidak menyebut secara eksplisit di sini. Dari mana kita bisa tahu bahwa ayat ini Allah Ta'ala sedang berbicara tentang kelompok orang-orang Yahudi? Dari kalimat akhir tadi di ayat surat Al-Baqarah ayat 75 tadi, mim ba'di ma'agaluhu wa hum ya'lamun. Itu kata kuncinya. Mereka paham kitab mereka dan mereka mengetahui. Itu bedanya Yahudi dengan Nasrani. Kalau Yahudi sudah tahu benar tapi diingkari. Makanya di surat Fatihah Allah Ta'ala berfirman dengan apa? Maghdub alaihim, ya. Kelompok semacam ini dimurkai oleh Allah. Kalau Nasrani ada oknum yang merubah, oknum
Kemudian generasi berikutnya menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai rujukan yang sudah sengaja dirubah, maka mereka tersesat. Mereka bukan mengingkari, tapi ajaran mereka sudah diselewengkan. Kalau Yahudi memang ajarannya benar tapi diingkari, beda. Makanya Allah sifati ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang sesat, yang menyimpang, Nasrani. Ajaran mereka diselewengkan, disesatkan. Umat mereka mengikuti ajaran itu. Tapi kalau Yahudi, baik pendetanya, ulamanya dengan umatnya itu memang mengingkari. Umatnya juga mengingkari. Karena mereka maunya para nabi itu semuanya harus berasal dari mereka. Gak boleh dari luar mereka, harus dari Bani Israel. Sebab itulah mereka memusuhi malaikat Jibril, karena dianggap membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu terabadikan dalam Al-Quran. Mereka gak suka malaikat Jibril dengan alasan membawa wahyunya keliru. Kenapa ke orang Arab, tidak ke orang Bani Israel? Yang kedua, beberapa umat-umat Yahudi terdahulu dibinasakan lewat apa? Lewat malaikat Jibril. Makanya mereka musuhi malaikat Jibril. Dan Allah nyatakan di situ, orang-orang yang memusuhi malaikat-malaikatku, terutama malaikat Jibril, itu disebut Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, maka dihukumi kufur. Itu langsung Allah Ta'ala menyatakan kafir. Baik. Wa afsadu dinahum, lalu mereka merusak agama mereka. Wa nasau hadzan mimma dzukiru bih, dan mereka lupa, ya, mereka lupa dengan janji mereka sebagaimana yang telah diingatkan kepada mereka. Kama hakallahu dzalika anhum fil Qur'an, sebagaimana yang telah Allah hikayatkan hal tersebut tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaquhum, ya, dan mereka membatalkan perjanjian mereka, atau karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu wahai Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Jadi orang Yahudi itu presentasinya sedikit sekali yang memeluk agama Islam. Ada sahabat pendeta Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Tapi selebihnya itu sulit menemukan sahabat-sahabat yang berasal dari Yahudi. Allah sudah katakan sebagian kecil saja dari mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata maaf di sini artinya sudah biarkan. Bahkan disuruh gak usah ajak lagi mereka. Jadi Allah sudah kasih tahu kalau kamu dakwah kepada orang Yahudi itu percuma. Mereka tidak akan beriman kecuali sedikit. Jadi dakwah Nabi tetap berlangsung, tapi Nabi tahu siapa orang Yahudi yang diajak masuk Islam. Nah, di antaranya Abdullah bin Salam. Dia masuk Islam dengan sukarela. Hanya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ia masuk Islam. Nah, ini pembahasan kita di hari ini.